Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, yaitu untuk melaksanakan kegiatan masyarakat Islam atau SMKI hari Senin 3 Jakarta tahun 2022. Kalau serta salam Allah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah sudah ada istiqomah juga yang berakhir nanti. By the way, gimana nih kabar teman-teman semua? Baik ya. Sebelum kita mulai acara ini, sama-sama kita membacakan kalimat basmalah. Selanjutnya, akan ada membaca tilawah dan sari tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Farhan dan saudari Ananda. Pada Farhan dan Ananda, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah ini saya membacakan surat Al-Fatihah dari 1 sampai A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubin. Dengan kedudukkan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu yang maha kebaikanmu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dengan melanjutkanmu ke jalan yang lurus. وينصرك الله نصرا عزيز. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat kepadanya. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang ini untuk menambah kebenaran atas pilihan mereka yang ada. Menurut Allah telah bicara yang tinggi dan Allah mengetahui yang lebih. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Agar dia dengan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sedalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dia akan mengatur kesalahan mereka dan melindungi mereka Allah dengan suatu keluhan. Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Farhan dan saudari Ananda atas pembacaan tilawah dan sari tilawah Al-Qurannya. Semoga yang baik yang membaca maupun yang mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, kita sudah sampai pada inti acara NKI pada hari ini, yaitu penyampaian materi. Buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih NKI itu? NKI adalah singkatan dari Masa Kajian Islam yang merupakan salah satu program kerjasama SMA Ketiga Jakarta dengan mendengarkan kajian yang berisi pelajaran ilmu akidah, akhlak, sirah ataupun fikih. Kegiatan ini bertujuan agar anggota MOIS dapat mendapatkan ilmu yang jarang didapatkan dari sekolah serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 12 November 2022, MOIS SMA Ketiga Jakarta akan mengadakan kegiatan
NKI yang sudah 30 dengan judul Sang Saudagar Kaya yang akan dipimpin oleh Besar Spesial SI MSI selaku pembicara. Selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Besar Spesial. Sebelum itu, berikut ini biodata singkatnya yang akan saya sampaikan. Nama lengkap Spesial, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Desember 1982, nomor telepon 0852 2329 2332. Riwayat pendidikan S1 Akuntansi Syariah Economic and Banking Institute, S2 Akuntansi Universitas Trisakti, pengalaman dosen di Business School Berusaha. Yuk langsung aja mari kita panggilkan kepada dosen waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Baik, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan kita pada hari ini, sehingga Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk berada di tempat ini juga tidak mudah juga, banyak tantangannya, banyak mungkin kadang ngantuk, ada acara lah, ada yang lain-lain. Udah 5 hari kita sekolah, tapi masya Allah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, ya, dengan kekuatan iman dan dengan kekuatan Islam, kita masih mau untuk belajar di tempat ini. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang terus beristiqomah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang komitmen konsisten untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman Rohis SMU Negeri 43, hari ini kita ingin bicara tentang salah satu sosoknya, profil, yaitu sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan. Ya, ini termasuk 5 khalifah yang menjadi kebanggaan umat Islam, ya. Ini menjadi ciri-ciri yang harus kita pelajari, baik itu karakter, bagaimana mentalnya menjadi seorang khalifah, bagaimana pertama kali beliau juga mengenal Islam, ya, kerinduan beliau dengan kebaikan-kebaikan, bahkan orangnya sudah tidak ada, ya, tapi masya Allah hartanya masih mengalir sampai saat ini. Bahkan rekening bank Utsman bin Affan itu tidak pernah kecil, tapi dari tahun ke tahun semakin besar. Ya, orangnya sudah meninggal. Jadi apakah ada entrepreneur atau misalnya pengusaha di dunia ini mungkin bisa menyamakan Utsman bin Affan? Bahkan nanti kita juga bisa mendengar, ya, ada sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan ketika beliau masih hidup dari orang Yahudi. Sekarang tanahnya semakin berkembang, beribu-ribu hektar, ditumbuhi oleh kurma. Ya, setiap tahun kurma itu selalu didistribusikan ke negara-negara Afrika, negara-negara Asia, termasuk Indonesia juga menerima. Orangnya sudah tidak ada, tapi kita bisa lihat manfaatnya masih terus mengalir. Wajar kalau Rasulullah mengatakan Utsman bin Affan termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Kita tidak bisa lihat. Ini sesuatu yang kita bisa lihat. Ada sesuatu nilai-nilai yang tidak bisa kita lihat, dan itu hanya bisa dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat seperti apa Utsman bin Affan. Nah, kelihatan, ya. Ya, jadi Utsman bin Affan lahir sekitar 574 Masehi sampai dengan 656.
Kira-kira usia Utsman bin Affan itu meninggal di usia 80 tahun. Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan khulafaur rasyidin yang ketiga, pengganti Rasulullah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Nama lengkap Utsman bin Affan ada Al-Mawi Al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah, yang masih satu Bani ya kan? Rasulullah yang lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, dan usianya terpaut 5 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Jadi Utsman dengan Rasulullah itu usianya 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nah, kita lanjutkan lagi. Utsman bin Affan, dia adalah termasuk pribadi yang jujur dan rendah hati. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, waktu itu Aisyah ngobrol sama Rasulullah, kenapa sikapnya beda gitu ketika ketemu dengan Abu Bakar ayahnya, ketemu dengan Umar bin Khattab, kemudian dia dengan Utsman bin Affan. Jadi istrinya Rasulullah, Aisyah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus. Kemudian Umar masuk, engkau juga biasa saja, tidak memberikan perhatian khusus. Akan tetapi aku melihat ketika Utsman bin Affan masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaiannya, membetulkan pakaian Rasulullah supaya rapi ya. Kata Aisyah, kenapa? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Masya Allah. Jadi Utsman hadir di dalam majelis ini, datang ke masjid, malaikat itu malu dengan Utsman bin Affan karena sifatnya kepribadian jujur. Apalagi saya sebagai manusia biasanya, bahkan malaikat saja itu malu terhadap Utsman. Jadi di tengah-tengah sifat malu yang sudah hilang dari orang, terutama anak muda. Kalau kita lihat di Facebook atau di TikTok atau di Instagram, orang tidak lagi malu berbuat maksiat, tidak lagi malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, bahkan menjadi sebuah kebanggaan ketika orang ngomongnya bahasa kebun binatang gitu ya, ngomongnya kasar banget. Jadi kita lebih suka dengan sesuatu yang kasar itu. Padahal saya yakin di sini ya, teman-teman yang hadir di sini akhlak dan ikhwan, kalau dikata ngomong kasar itu senang ya. Tidak ada teman ya yang kemudian memanggil kita dengan kata-kata hina, apalagi nama itu kemuliaan buat kita ya. Mengenal siapa diri kita itu harus kita mulai dengan mengenal siapa diri kita. Kalau kita tidak mengenal diri kita, besar kemungkinan kita tidak mengenal Allah ya. Nama kita mengandung banyak arti. Coba namanya siapa yang sebelah kanan saya? Iya, Fakhri. Fakhri artinya apa? Oh, ada artinya. Itu harapan dari orang yang memberikan nama kita. Siapa yang memberikan nama kita? Itu orang yang paling setia dengan kita. Orang yang pertama kali peduli, orang yang pertama kali khawatir ya pada saat kita mengalami kesulitan. Siapa? Coba yang disamping Fakhri siapa? Rizky siapa namanya? Rizky Adi. Apa artinya Rizky? Berarti kan ada harapan bahwa Rizky bisa menjadi bermanfaat. Rezeki itu bukan harta ya, tetapi sesuatu yang bisa bermanfaat. Orang yang terampil untuk memanfaatkan apapun sama dengan saya, ya, sesuatu itu menjadi bermanfaat buat orang lain. Kadang orang mengukur kekayaan itu
hanya dari ukuran uang. Padahal nanti teman-teman kalau belajar lebih banyak ya, ukuran kekayaan itu, uang itu hanya ukuran terkecil dari ukuran kekayaan. Ada hal lain yang bisa diukur menjadi nilai kekayaan buat seseorang. Misalnya apa? Kesabaran. Kesabaran ini ukuran kekayaan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Orang bisa berhasil, orang bisa menang, itu bukan karena kepintaran dan kecerdasannya, tetapi siapa orang yang bertahan paling lama terhadap apa yang dia lakukan. Siapa orang yang paling tahan lama belajar, maka dia akan berhasil. Bukan orang yang pintar. Ya, dalam medan peperangan juga begitu. Yang menjadi pemenangnya adalah siapa orang yang paling gigih, paling sabar untuk bertahan paling lama. Yuk kita adu lama-lama main misalnya main Mobile Legends, dia menangnya. Tapi kalau ayo kita belajar tahan lama-lamaan dari jam 8 sampai jam 12, dia menangnya. Kita kan bisa saja main lama-lama dalam Mobile Legends, itu bisa menang dalam dunia Mobile Legends. Tapi apa yang pengen kita menangkan dalam hidup kita, maka itu adalah pilihan kita. Maka sifat malu itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang perempuannya malu kalau auratnya terbuka. Yang laki-laki juga punya aurat juga loh, laki-laki ya kan, di bawah itu dijaga. Ya, karena itu menjadi sebuah standar, sebuah kebenaran. Teman-teman tahu bedanya antara baik dengan benar? Baik dan benar sama kan? Beda ya? Beda. Kalau baik itu tidak ada standar, ukurannya biasanya kebiasaan. Misal kita berkata sopan dengan teman kita, itu baik. Tapi kalau benar, misal ada standarnya. Kalau duduk, ya dimulai dari tangan dulu, kumur-kumur sampai dengan kaki, itu benar. Ada standarnya. Kalau baik tidak, sangat relatif. Sehingga, tapi Pak baik itu perlu juga kan perlu, makanya tidak boleh dipisahkan antara baik dan benar. Ya, karena kalau nanti baik ya, contoh misalnya, kalau baik ya kita makan daging maaf ya, yang dilarang itu ya, daging B2 itu baik, tapi benar kan? Maaf ya. Jadi baik dan benar tidak boleh dipisahkan, harus berjalan keduanya. Sehingga jangan pernah berkompromi dengan sesuatu yang namanya kebenaran. Walaupun kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan beberapa buat kita beberapa. Jaga apa yang menjadi sesuatu yang benar buat agama kita. Termasuk adalah menjaga sifat malu kita. Karena kalau orang sudah kehilangan sifat malunya, maka tembuslah benteng pertahanan kita dari semua maksiatan. Benteng terakhir kita terhadap diri kita adalah rasa malu. Apa yang membuat orang kemudian mau bergerak ya, nggak mau tidur-tiduran di rumah, malu dilihat orang, ya, cuma tidur-tiduran, malu nilai saya dia jelek. Dan ini menjadi karakter pribadi Utsman bin Affan yang bahkan mereka pun malu ketika Utsman hadir di dalam majelis. Kalau setan malu kabur mungkin, gerak bersama Utsman bin Affan. Nah biografinya, nama panggilannya adalah Abu Abdullah, ya. Gelarnya Zunnurain, ya, yang artinya punya dua cahaya. Kenapa Utsman bin Affan dia disebut dengan Zunnurain? Ya, karena beliau menikah dengan dua anak Rasulullah. Siapa namanya? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, waktu itu Ruqayyah meninggal, ya, kemudian dinikahkan oleh Ummu Kulsum, punya anak satu, dan ternyata Ummu Kulsum juga meninggal juga. Bahkan kata Rasul, kalau seandainya saya punya anak perempuan yang ketiga lagi, ya Masya Allah, aku akan nikahkan kepada engkau semua. Ya, jadi kenapa bergelar Zunnurain? Karena beliau salah satunya sahabat yang kemudian menikah dengan dua dari putri Rasul. Nah, kita lihat ibu Khalifah Utsman. Ibunya siapa namanya? Namanya Arwah binti Turis bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Jadi ini sepertinya nih,
ya Abu Bakar, Utsman, ya Rasulullah teman main, masya Allah. Ya kira-kira teman main, walaupun udah gedenya nggak ini kan. Jadi beliau masuk karena ajakan oleh Abu Bakar. Ya, sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah, dan beliau termasuk sahabat besar dan sahabat utama as-sabiqul awal. Tahu as-sabiqul awal? Generasi pertama yang masuk dalam Islam di saat semua orang tidak ada yang mau menerima Islam. Ada berapa orang as-sabiqul awal? 40 orang, masya Allah. Jadi dakwah Islam ini pertama kali dilakukan bukan dengan banyak orang, tapi dengan sedikit orang. Dari 40 orang kemudian jadi 100.000, 180.000, yang baru jadi 200.000 pada saat terjadi hukum Mekah. Sekarang berapa? Umat Islam di seluruh dunia hampir 1,6 atau 1,7 miliar dari 40 orang, masya Allah. Ya. Jadi itu Utsman bin Affan. Nah, kita lihat lagi Utsman bin Affan sebelum masuk ke dalam Islam, dia adalah saudagar yang kaya tapi dermawan. Jadi sifatnya sudah terbentuk nih. Ya. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah SWT, yaitu membangun pembangunan umat dan ketinggian Islam. Ya. Bahkan beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada orang Arab lainnya. Tapi semakin masuk ke dalam Islam, semakin mempelajari Islam, ya, semakin dia tidak terikat dengan yang namanya harta atau uang. Karena dia paham ada perbedaan antara uang dengan rezeki. Karena uang itu kalau tidak bisa kita apakan, disimpan aja di bantal ya, itu belum jadi rezeki. Jadi rezeki kalau sudah kita belanjakan, kalau sudah kita infakkan, sedekahkan. Ya. Yang ketiga, kalau sudah kita investasikan. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan pola pakaian uang. Ya. Baru bisa jadi rezeki. Wah, saya punya uang banyak di bank. Ya. Uangnya ada 10 juta gitu. Bakso cuma 10.000. Ya kan? Ya, berarti sebagian diinvestasikan, sebagian ada yang disedekahkan. Dan kalau kita tidak terikat dengan hal seperti itu, dalam sejarah ini contoh semua sahabat Rasulullah, mereka bukan yang mengejar dunia, tapi mereka yang dikejar oleh dunia. Semakin mereka menghindari dunia, ya karena mereka punya mindset yang bagus, ya, punya tujuan yang bagus, semakin dia itu. Kalau kita semakin mengejar dunia, semakin dunianya jauh ya. Main Mobile Legends harus bayar. Ada orang yang ngeluarin 2 juta, ada orang yang ngeluarin 3 juta. Padahal orang tuanya gajinya cuma 4 juta gitu kan. Main Mobile Legends, wah, nggak tanggung ngeluarin 1 juta, 2 juta, aduh. Nah cukup nih, akhirnya lama-lama main judi online. Terus akhirnya kita terikat dengan sesuatu yang akhirnya sia-sia buat kita. Itulah kemudian kita dibentuk dengan cara berpikir yang sangat materialis. Padahal Islam itu mengajarkan kita untuk berkembang, tidak terikat dengan hal itu, tapi terikat dengan pengembangan diri. Ya kan? Pertanyaannya sederhana, berapa dalam sehari kita baca buku? Pasti itu sesuatu yang sangat tidak menarik buat kita, betul? Tapi itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah juga menerima wahyu pertama itu bukan main Mobile Legends atau apa yang viral gitu ya, tapi ikro, ya kan? Kata perintahnya adalah kiro. Ikro tahu artinya apa? Kalian tahu ikro itu artinya apa? Baca apa? Baca, ngerti baca. Perintahnya, kalimat perintahnya adalah kiro. Bang, gimana? Baca baca, ngerti baca aja. Karena Pak, kita punya sesuatu yang sangat spesial diberikan oleh Allah SWT, yaitu otak. Makanya Allah itu tidak pernah memberikan potensi kepada manusia itu pedang sakti, tenaga super,
ya bisa terbang kan, kemudian jadi raksasa hijau gitu. Kita kenal buto hijau kan, ini kenapa raksasa hijau jadi populer kan? Jadi kita nggak menunjukkan itu potensi ini sama Pak. Di surat Al-Mulk ayat ke-23 nanti dibacanya di rumah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kata Allah, katakan aku yang menciptakan kamu manusia, ya kan? Ya. Yang memberikan apa? Pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Jadi potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain pun berkembang itu adalah pendengaran, kemudian dengan penglihatan. Karena itu hati-hati kita menggunakan sesuatu yang sudah spesial diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini memang menjadi potensi manusia, kalau dia digunakan untuk yang negatif, teman-teman bisa tahu bagaimana dia bisa mengisi seluruh hati kita. Kebiasaan kita misalnya, atau kekerasan ya, di film. Kita nonton misalnya hal-hal yang bersifat pornografi ya, di film. Itu akan tersimpan di hati, terkunci. Ya kan? Makanya gunakan sesuatu yang menjadi positif. Kenapa? Penglihatan, pendengaran, kemudian hati itu menjadi sesuatu potensi. Karena inilah yang membuat kita memiliki energi besar yang bisa melewati apapun yang ada di hadapan kita, rintangan. Sehingga kita tidak menjadi generasi yang cengeng, generasi yang cepat menyerah, generasi yang cepat capek, sedikit saja susah, kita menjadi generasi yang akhirnya tidur-tiduran. Sedikit aja kita mendapat kesulitan, stres. Bandingkan dengan teman-teman semua, ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya yang anak-anak kecil setiap hari yang dibunuh sama dia bukan suara handphone, tapi bom, tapi dentuman senjata. Tapi masya Allah, di antara mereka yang umur 9 tahun ada yang bisa hafal 30 juz, ada yang jago ahli matematika, tidak ada yang menghalangi mereka. Kenapa? Wajah agalakum sama wal absar wal afida. Mereka terbuka. Mereka selalu menyerang semua yang positif, pendengaran dan penglihatan mereka. Karena itu mereka punya hati yang luar biasa besarnya. Sehingga melihat dunia itu dengan usia yang seperti teman-teman sekarang 16 ya, 16 udah dewasa ya. Itu memiliki cara pandang bukan anak kecil lagi, tapi cara pandang orang yang dewasa. Tahu cara pandang yang dewasa bisa mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang tidak benar. Sudah memiliki tujuan. Ya. Kalau hari ini ditanya tujuannya apa, belum kepikiran. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk menggunakan potensi kita untuk menggunakan dengan baik. Jadi Allah tidak memberikan pedang sakti ya. Kalau seandainya itu yang diberikan, malaikat yang menjadi makhluk terbaik. Tapi tidak, aku akan menciptakan makhluk yang terbaik. Sampai iblis pun iri sama kita. Bahkan malaikat pun bertanya, kenapa manusia ya Allah? Jadi semuanya pada mengambil posisi kenapa manusia? Kalau ternyata ukurannya adalah yang paling kuat, Masya Allah, bagaimana kita bisa mengalahkan malaikat yang paling inilah yang kita? Ya. Ada malaikat ya, yang di zaman Rasulullah, ya, 2 penjaga gunung kota Taif, itu sekali dihentikan aja itu gunung bisa dilapettin sama dia. Belum lagi malaikat Jibril yang punya 500 sayap. Bahkan menyengkok kota Lut, ya, kaum Nabi Lut yang semuanya LGBT itu hanya sekali skop itu kelempar semuanya melayang di udara. Kalau itu ukurannya, BFM bisa naik itu ya. Ya kan? Itu nggak bisa kita bayangkan. Bahkan malaikat Jibril kalau dia nunggu itu bahunya saja sudah menutupi seluruh palu. Kita misalnya di dalam bagaimana besarnya. Tapi kalau itu menjadi ukuran kita menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu yang diminta. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan yang dijabarkan oleh salah satu sosok Utsman bin Affan. Nah, kita lanjutkan. Utsman bin Affan adalah seseorang ahli ekonomi yang terkenal. Ya, jadi kalau ada apa-apa tanya, Utsman, ini ada ini, itu bisa diselesaikan. Karena dia bukan cuma pedagang aja,
Bedakan antara pebisnis dengan pedagang. Ya, kalau pedagang itu ya sekedar jualan aja. Tapi kalau pebisnis itu ahli strategi, ahli perencanaan. Ini sesuatu yang jarang dilakukan orang. Ya, orang besar itu pasti selalu punya rencana, punya strategi yang baik. Kenapa Pak? Karena dia terbiasa selalu punya kegemaran membaca buku. Dan termasuk Utsman bin Affan termasuk salah satu sahabat yang gemar membaca buku. Makanya Rasulullah selalu memberikan standar sama sahabatnya. Mau yang umurnya 9 tahun, mau umurnya 10 tahun, itu selalu kasih standar. Baca Quran satu hari berapa? 1 juz. Itu satu yang mudah harusnya. Kenapa? Karena main mobile itu kita bisa belajar 3 jam. Kalau saya pernah melihat teman saya 20 jam, ya sampai diimpus gitu kan. Waduh, masya Allah, aman gitu kan, sultan kan. Jadi itu umur udah 40 tahun, 30 tahun, kayak begitu udah punya anak ya. Jadi yang sampai ini generasi sekarang yang umurnya masih 16, 18, orang lain sudah mempersiapkan diri. Ya, bahkan seperti ini dari nol, nggak punya rumah, tidurnya di jalanan, di emperan. Jangan sampai suatu saat mereka yang disuruh berasal dari antum semua. Antum masih punya tempat tinggal, masih bisa kita belajar di masjid, masih punya orang tua. Di luar sana ada orang yang sedang mempersiapkan diri, nggak punya orang tua. Hidupnya apa di jalanan, nggak tahu besok mau makan apa. Tapi suatu saat dia bisa lebih berhasil dengan kenapa? Dia punya tekad dan perjuangan dan dia punya kebiasaan yang kita lakukan pada saat. Nah, inilah kalau kita mau jadi ahli, banyak baca buku. Tetapi jiwa sosial beliau ini sesuatu yang dibentuk. Kenapa? Orang kalau udah ahli, bawaannya apa? Santai aja kan? Yeah. Pernah lihat ini dia ahli sepak bola. Siapa namanya? Cristiano Ronaldo kan? Yeah. Orang kalau udah ahli, baik dari penghasilan, main bolanya juga santai kan? Dijatuhin sama orang, marah gak dia? Ahli. Beda kan antara profesional sama ini kan? Diserangkan, dikerubutin. Dalam kehidupan juga gitu kan? Nggak pelit sama orang. Kenapa? Ahli. Ini harus kita kejar. Di usia yang masih muda, energinya pasti lebih kuat daripada yang umurnya 30, 40. Jadi ada di Jepang itu satu kebiasaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya datang dari Islam. Dia punya pola hidup seperti ini. Nanti bisa dihafalin ya. Tidur lebih awal, bangun lebih awal, sarapan lebih awal. Masya Allah. Ini dilatih dari anak TK, anak SD, SMP. Ya. Jadi apa? Tidur lebih awal, bangun lebih awal, sarapan lebih awal. Ya, ini pola hidup yang dibangun oleh mereka. Nah, kita lihat bagaimana jiwa-jiwa sosial Utsman bin Affan. Ya, ini sebelum dia jadi khalifah ya. Utsman bin Affan pernah membeli sumur yang jernih airnya dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham. Ya, yang kira-kira sama dengan 2,5 kilogram emas. 2,5 kilogram emas berapa? 2.500 gram ya. Kalau 1 gram emas berapa sekarang? Ada yang tahu? 1 gram emas ada yang tahu? 1 juta yang kita berarti 1 juta ya. Biar gampang. 1 juta kali 2.500 berapa? 2,5 miliar. Sumur harganya 2,5 miliar. Harganya. Kita lihat kisahnya. Jadi waktu itu kisahnya lagi pacet ya, pacet beli di daerah Madinah. Itu ada satu daerah yang punya sumur cuma satu orang Yahudi itu, saya lupa lagi. Jadi setiap orang yang namanya air yang kebutuhan harus beli sama dia. Harganya mahal, ada orang menurut kan. Akhirnya bisa mengakses air cuma orang yang punya uang. Rasulullah bilang, ya Utsman, bisa kan di ini diselesaikan kira-kira gitu ya rasanya. Utsman datang. Kalau dibeli sama Utsman pasti nggak bisa. Ya kan? Salah-satunya sumber pendapatan kan. Akhirnya dia kelihatan Utsman di sini terbukti sebagai seorang bisnis. Dia bilang, Syekh, saya beli ya ini sumbernya. Nggak mau ya. Dan saya nggak mau. Orang pasti beli sama saya bisa dapetin
puasa itu dalam waktu setahun atau 2 tahun lagi. Ya, kata Usman. Gimana kalau saya beli setengahnya aja deh? Saya tertarik dengan bisnis ini katanya. Setengah, gimana cara beli sumur? Sumurnya nggak bisa dibelah katanya. Gini aja, saya beli setengahnya. Sehari punya Anda, sehari punya saya. Tahu nggak? Jadi hari tanggal 1 punya Anda, pokoknya tanggal ganjil punya Anda, tanggal genap punya saya. Dibeli nih, dikasih 1.000 nih, 1.000 dirham. Kira-kira berapa? 1,25 miliar ya buat beli sumur. Wah, senang tuh orang yang punya, langsung dapat jackpot kan. Akhirnya di hari ganjil dia tuh jual sama orang. Begitu lagi sama si Usman, free, gratis. Wah, orang-orang belum banyak yang tahu kan. Oke, hari ketiga ini jualan lagi sama orang. Hari 4 orang banyak yang tahu. Wah, ini nih, apa ada saudara saya, kalau ada yang ganjil itu punya Usman, boleh gratis diambil, diakses oleh siapapun. Ambil airnya banyak-banyaknya. Lama-lama di hari kelima ada orang yang datang semua? Tidak. Hari ke-6 ambil air. Hari ke-7 akhirnya, aduh, salah nih katanya. Jual sama si Usman. Datang seorang Yahudi. Aduh, saya salah nih dengan ini gitu. Apakah kamu mau membeli sumur ini? Kata Ustaz, iya. Di setiap hari punya saya itu nggak ada lagi orang yang mau beli karena kamu apa? Sudah gratis kan? Emang kamu nggak rugi kata siapa orang itu? Enggak. Karena saya niatnya memang seperti itu mau mereka gitu. Ya, jadi ya Ustaz, gimana kalau kamu beli aja setengahnya itu lagi gitu? Coba bayangkan. Di sini akhlaknya. Ya. Kalau sebagai bisnis, ya benar pasti nggak boleh ya. Dibiarin ini, tapi Usman udah. Usman dia bilang ya udah, saya beli dengan harga yang sama. Ya saya tambahkan lagi 1.000 dirham. Masya Allah, sumurnya sampai sekarang masih ada sebagai saksi sejarah kebaikan, kecerdasan dan kebaikan Usman bin Affan. Bahkan sudah ribuan hektar dia ditanami pohon kurma. Setiap tahun kurmanya itu mengalir. Ya tanpa dibeli, ya. Orangnya sudah meninggal, tapi hartanya masih bermanfaat. Mau seperti itu kira-kira? Jadi ahli baca. Semuanya bisa terbentuk dengan cara kita baca. Apa? Potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita adalah pendengaran, penglihatan. Itu bisa kita gunakan untuk mendengar yang baik, kemudian membaca yang baik, melihat yang baik. Yang negatif tutup. Ada gambar yang sedikit pornografi itu tutup. Jangan ini. Karena itu kalau udah masuk ke hati kita, maka jadi kita akan di-drive pada hal itu. Jangan coba-coba juga yang buru-buru. Pak, saya mau nyoba-nyoba dulu lah, dikit-dikit itu misalnya merokok. Jangan. Yang buru-buru nggak ada yang dicoba, masa dicoba. Yang dicoba-coba itu adalah sesuatu yang baik, supaya kita bisa menjadi baik. Kita lihat tadi nih, memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitar. Masya Allah. Ya. Bayangkan, karena umat Islam semakin besar pada saat itu, wah, ini nggak relevan lagi. Dibangun Masjid Madinahnya sampai apa yang kita lihat sebesar itu, dan dibeli tanah-tanahnya, dan itu diperuntukkan umat Islam. Yang ketiga, beliau mendapatkan 1.000 ekor unta, ya, dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, dan nilai itu sama dengan 1/3 dari anggaran untuk perang. Jadi bayangkan satu orang itu membiayai sepertiga. Unta itu sama dengan mobil ya. Bisa dibayangkan kalau mobil paling murah sekarang dong. Unta mobil 150 juta ya, benar 150 juta ya, kali 1.000 itu langsung naik 150 ya, belum 1.000 dirhamnya. Kita bisa bayar. Nah kita mau nggak jadi seperti itu? Udah ada cara, tapi kita umat Islam yang kemudian apa? Kebanyakan lalu tadi menikmati sesuatu yang seharusnya
udahlah, di umurnya sekarang sudah waktunya kita perlu menjadi orang yang lebih dewasa. Nah, pada pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum diangkut dengan 1000 unta. Ini bukan cuma untanya doang, tapi sama isinya. Ada gandum, ada ini. Pada saat musim pacar klik. Ya Allah. Ini dan dulu nggak ada Facebook, nggak ada TikTok, nggak ada, jadi nggak ada yang tahu juga. Yang tahu cuma beberapa orang yang sudah tinggal belum kita. Kalau sekarang kan apa-apa semuanya TikTok. Mau sholat aja besok TikTok juga. Mau naik haji TikTok juga semuanya. Aduh capek deh. Ya harusnya kebaikan itu jadi apa? Milik pribadi supaya apa? Keikhlasannya terjaga. Masa khalifah, ya ini yang masa khalifah. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal. Ini ada ceritanya. Ketika Umar bin Khattab ditusuk ya pada saat sholat subuh. Jadi ada 6 panitia pada saat itu. Ada Ali, ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad, ada Zubair. Ini semuanya sahabat-sahabat senior pertama. Ya 3 hari setelah Umar wafat, maka bersidanglah 6 disebutnya majelis surah ya. 6 orang ini ya Abdurrahman bin Auf mulai bicara, siapa yang ingin mengundurkan diri? Coba lihat, ini sahabat kalau rapat begitu. Bukan siapa yang ingin diri, siapa yang mengundurkan diri, dia yang mengundurkan diri. Ya, 2 orang pada saat itu yang nggak boleh karena paling cepat dia, Utsman sama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sesuai dengan apa, kebijakan kemudian syuro yang dilakukan, maka diangkatlah Abdurrahman bin Utsman bin Affan oleh Abdurrahman bin Auf di usia ke-70 tahun. Bayangkan, orang kalau udah 70 tahun biasanya pensiun, tapi kita bisa melihat semangat dan yang lain prestasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan kita bisa lihat. Maka dengan terpilihnya Utsman bin Affan, maka dia menjadi khalifah yang paling tua diangkat pada usia umur 70 tahun. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 24 Hijriah. Nah, masa kekhalifahannya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Ya, bahkan ada ceritanya rakyatnya sampai haji berkali-kali dari Afrika, dari Syria, dan lain itu datang. Bahkan seorang muda dijual sesuai berdasarkan timbangannya. Dan buat Utsman sendiri, setiap hari Jumat dia selalu memerdekakan budak. Berarti dalam setahun dia sudah memerdekakan berapa budak? 48. Ya, pada saat orang Barat gonjang-ganjing tentang perbudakan di tahun 1400 tahun yang lalu, kita sudah terlepas yang namanya dengan perbudakan. Sudah mulai budaya ini sudah mulai dihapuskan. Bahkan mereka bukan cuma tidak memiliki budak, bahkan memerdekakan budak. Nah, kita lihat beliau adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Al-Haram dan Masjid Al-Nabawi. Karena semakin ramainya umat Islam. Bahkan dia mencetuskan ide polisi. Ya, dulu bahkan belum ada polisi. Ya, polisi itu yang menjaga keamanan rakyat itu baru tercetus di dunia pada khalifah Utsman bin Affan. Kalau dulu kan tentara, kita bisa main tentara yang menjaga keamanan. Kan kalau tentara kan gayanya. Tapi ini dibentuklah kesatuan unit yang setara dengan polisi masyarakat. Kita bisa lihat ya. Bahkan membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan peradilan perkara. Ya, kalau dulu sebelum Utsman, perkara itu diselesaikan di masjid. Negara semakin besar, maka muncullah dibuat sebuah lembaga khusus, sebuah institusi pengadilan yang khusus untuk mengadili orang-orang yang bermasalah dari sisi syariat atau hukum. Nah, kita lihat pada masanya khutbah Idul Fitri dan Adha dilakukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Beliau memerintahkan umat Islam pada waktu itu untuk menghidupkan kembali tanah-tanah yang kosong untuk kepentingan pertanian. Bayangkan
berada saja. Tapi kalau di Amerika di sana, negara-negara itu nggak boleh ada tanah kosong. Ya. Dan itu sudah dilakukan. Tanah kosong itu artinya tanah apa ya? Tanah yang ini tidak produktif. Ya, di negara kita berapa banyak tanah kosong yang tidak diproduktifkan. Ya, kalau di negara barat apa ya? Ya, tapi umat Islam itu sudah melakukan itu dari zaman Islam. Itulah bedanya kita saat ini ya, zaman sekarang dengan negara-negara maju lainnya. Kalau dari kerja keras, ada yang bilang, wah kita kurang kerja keras, jangan salah. Orang Asia, terutama Indonesia, kalau bicara kerja keras, kita lebih rajin dibandingkan orang-orang barat. Tapi apa yang membuat ekonomi mereka maju? Nah, yang membuat mereka maju adalah mereka tidak ada asetnya yang tidak produktif. Ya, kalau kita kan punya aset produktif sedikit, kita berleha-leha. Kalau mereka punya aset itu diproduktifkan. Jadi yang diproduktifkan itu bukan kerja mereka, tapi aset sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan yang lainnya bisa lebih. Karena kalau kita bekerja, kita punya keterbatasan. Kita bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? Ini namanya kan? Habis itu harus istirahat. Kalau aset yang produktif dikerja bekerja 24 jam. Tanah kan kalau diproduktifkan, apakah dia ada istirahatnya? Tidak. Itu bedanya. Tapi Masya Allah, di pemerintahan Usman bin Affan itu sudah terjadi. Di masanya kekuatan Islam melebarkan ekspansi. Ya, di zaman Umar bin Khattab 2/3 dunia sudah dikuasai umat Islam. Kita bisa bayangkan administrasi yang tertata rapi dan yang lain. Jadi umat ini pernah menjadi pemegang peradaban selama 9 abad. Ya. Bahkan kalau kita pernah dengan Marco Polo, Columbus ya, itu bisa keliling dunia. Itu karena punya jejak 400 tahun yang lalu itu memegang petanya siapa? Ibnu Battuta, seorang ulama yang berkeliling dulu dunia jaraknya 400 tahun. Dia membuat peta dan lain. Ibnu Battuta kalau tidak ditemukan kompas, ya ini penemu kompas itu ada yang tahu siapa? Seorang ulama juga dan bukan laki-laki. Seorang ulama bukan di Afrika namanya Siti Maria. Masya Allah. Itu kalau tidak ditemukan kompas, Ibnu Battuta tidak bisa pulang ke Indonesia dan si Columbus tidak bisa menemukan jejak-jejak perjalanan Ibnu Battuta. Jepang, di wilayah-wilayah kita bisa lihat penerimaan sebuah bangsa terhadap orang-orang yang itu biasa dibunuh. Tapi Ibnu Battuta itu bisa diterima di setiap itu, Masya Allah. Bagaimana dia bisa punya pelajaran tentang penguasaan bahasa. Orang dulu belajar bahasa gampang karena nggak pernah terganggu dengan game-game online, dengan TikTok dan lain-lain. Bayangkan kalau kita lihat, masa jauh-jauh lah, pahlawan kita saja, Kiai Haji Agus saling seorang negosiator keren. Pokoknya kalau perundingan sama orang Belanda dan lain-lain, kita nggak pernah kalah. Berapa yang bahasa sama Agus? 8 bahasa. Semua anak-anaknya itu menguasai 8 bahasa. Jadi kita hari ini menguasai bahasa sendiri aja susah. Kenapa? Karena kita selalu mendengar kata-kata yang begitu aja di TikTok. Paling yang kadang ayam dan begitu aja dibahas. Begitu kita disuruh ngomong tentang sesuatu yang narasi dengan baik, nggak mampu. Kenapa? Otak kita, telinga kita dipenuhi dengan kata-kata seperti itu. Ketika kita mau berkata yang baik dengan mulut kita, nggak mampu. Bagaimana mampu? Sederhana aja. Banyakin seluruh kata-kata yang baik masuk dalam kuping, telinga kita, dan apa yang kalian nanti cara-cara kita akan mengikuti apa yang ya, ada istilahnya garbage in, garbage out. Ya, kalau yang masuk sampah, maka yang keluar dari kata-kata kita adalah yang keluar dari sikap kita childish, gitu kan? Ya kan? Kita bisa melalui pedang, kayu, gitu kan? Gitu. Semuanya praktis, gitu kan? Kita pengen sembuh, jadi dapat ramuan aja ini. Semuanya akhirnya kita dilatih untuk serba praktis. Lanjut. Nah, prestasi yang diperoleh selama beliau menjadi khalifah adalah menaklukkan Syria.
Ini sebuah penaklukan yang sangat luar biasa. Ya, walaupun saat ini kita lihat Syria juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dengan saudara-saudara kita. Kemudian penaklukan Afrika Utara, penaklukan daerah Arjan, dan kalau kita bisa lihat, ya, hampir seluruh dunia pada saat itu berada di dalam peradaban Islam. Jadi kita bisa katakan yang membukukan Al-Quran yang tadi dibaca oleh saudara Farhan, ya, itu adalah hasil kualifikasi di zaman Utsman bin Affan, memusnahkan semua orang yang lain supaya tidak terjadi apa? Karena siapa? Inilah Allah yang menjaga Al-Quran itu bisa terjaga original dari Rasulullah sampai dengan sekarang. Pasti dari orang-orang saleh, mulai dari Abu Bakar, mulai dari Utsman, Umar, itu dikodifikasikan dari mulai Abu Bakar yang terjadi perang saya lupa namanya, dan hampir semuanya membuat para penghafal Quran pada saat itu meninggal semua, syahid ya. Sehingga Umar bicara sama Abu Bakar, ini kita harus penulis, kalau tidak nanti bisa bilang. Akhirnya dimulai dikodifikasi, selesai di zaman Umar Utsman bin Affan. Jadi kita bisa lihat kebaikannya kayak apa. Jadi teman-teman baca Al-Quran, kebaikannya tetap nyampe ke Utsman bin Affan. Nah, sejarah Al-Quran tadi saya sudah ini. Baik teman-teman, itu aja nanti slide-nya saya akan dibaca ya. Tapi tadi saya sudah menyampaikan dari mulai Utsman sebelum masuk Islam sampai dengan dia menjadi khalifah. Bahkan kalau Abu Bakar itu disebut dengan bapak zakat kebijakan fiskal, ya, itu Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab itu dianggap sebagai bapak keuangan publik. Administrasinya luar biasa dari sisi keuangan publik ya. Kalau si Utsman ini itu disebut terkenal dengan bapak properti, karena dia yang pertama kali mengatur rumah-rumah itu secara klaster. Teman-teman bisa bayangkan Inggris ya, dengan kerajaan-kerajaan, mereka tinggal di mana? Di hutan ya, di hutan, nggak terklaster kan? Masya Allah, di zaman Utsman bin Affan itu perumahan secara terklaster itu pertama kali dibuat, makanya disebut sebagai bapak properti. Kalau Ali bin Abi Thalib, wah ini sudah terkenal kecerdasannya. Dia disebut dengan bapak administrasi dunia, dan dia bisa mengatur kekuasaannya pada satu, masya Allah, luar biasa. Ya, belum lagi nanti kita kalau mendengar cerita tentang Umar bin Abdul Aziz ya. Ya, bayangkan masa kekacauan di zaman beliau, dan beliau menjadi khalifah kurang dari 2 tahun karena dibunuh juga waktu itu. Masya Allah, ya kan? Tidak ditemukan pada masa pemerintahan dia itu orang-orang yang mau menerima zakat. Ya. Petugasnya datang ke Afrika, di negara yang ini kan, itu mau membagikan uang zakat, tidak ada yang mau menerima. Hari ini kalau misalnya teman-teman bawa 100.000 aja bagi-bagi langsung. Tapi di sana sampai ketakutan. Masya Allah, inilah izahnya umat Islam. Kalau semua umat-umatnya menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai penutup surat Al-A'raf ya, ayat 69 saya lupa. Walau anna ahlal qura wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, perhatikan kalimat yang dikatakan depan. Jikalau seandainya penduduk negeri, siapa penduduk negeri itu? Kita, ya, apa kalau ada ini, ya. Kalau mereka beriman dan bertakwa, pastilah aku berikan keberkahan, barakatin minas sama dari apa? Dari atas langit dan bawah. Tapi karena mereka mengingkari ayat-ayat, maka kami berikan sisa. Jadi yang dibicarakan di ayat ini adalah kita, bukan negerinya, bukan bangsanya, tapi kita.
secara kurang. Semakin banyak orang beriman dengan keyakinannya, kemudian betapa optimisnya, kemudian bisa menjaga komitmen, bisa menjaga motivasinya untuk terus bisa berjalan seperti itu bukan hal yang mudah. Maka Allah akan memberikan keberkahan, bukan rezeki. Keberkahan itu di atas rezeki. Alat menjadi sesuatu pemberian yang sangat luar biasa itu kalau diberikan kepada seorang anak. Kita ada hal yang keberkahan di dalam belajar, keberkahan di dalam ibadah, keberkahan di dalam kita berbakti kepada orang tua kita. Itu luar biasa. Kita akan menjadi nikmat untuk melakukan aktivitas kegiatan tersebut. Termasuk hari ini kita datang duduk di sini kurang lebih dari jam 8 jam 9. Tapi Allah masih memberikan kenyamanan buat kita. Walaupun benar-benar ya dirasakan, tapi pada akhirnya kita kita tuntas untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Walaupun capek, ini, tapi ketahui di balik kecapean itu nanti suatu saat kita akan memetik buah dari Allah SWT. Mari kembalikan ke MC-nya. Silakan. Syukur jazakumullah kepada Ustaz Rizkison yang telah menyampaikan materi yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, karena sudah di akhir acara, kami selaku MC izin mengundurkan diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada pembacaan doa yang dipimpin oleh Ilham. Pada Ilham dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita. Alhamdulillah teman-teman kita sudah melaksanakan kegiatan ibadah ini. Salah satu kalimat ketiga yaitu usia dimakan. Itu pada kondisi sana ada kesempatan waktunya untuk mengisi ibadah hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada mengucapkan alhamdulillah dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma Amrika syarikat Islam jadi kita ada kegiatan yang lainnya sesuai dengan niat masing-masing. Dan untuk kelas 11 ada beberapa tugas yang telah disampaikan dan nanti ditemani oleh ini bisa yang masih disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nanti oleh pengurus dibantu dibereskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.